Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah atas semua nikmat iman, Islam, ihsan, sehingga kita masih diberikan nikmat sehat, berkah, dan panjang umur. Yang kami hormati Bapak Ibu pengurus komite MI Muhammadiyah Caruban, yang kami hormati Bapak dan Ibu wali murid MI Muhammadiyah Caruban. Mohon izin kami menyampaikan kegiatan sosialisasi vaksinasi untuk siswa-siswi MI Muhammadiyah Caruban usia 6-11 tahun atau kelas 1 sampai dengan kelas 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, kami sampaikan sosialisasi vaksinasi anak usia 6-11 tahun yang disampaikan oleh Dr. Lilik Puji Restini MMkes pada tanggal 24 Desember 2021 mengundang semua kepala sekolah SDMI se-Kecamatan Mejayan. Nah, latar belakang dan tujuan kenapa ada vaksinasi anak usia 6-11 tahun. Kalau sebelumnya adalah usia 12 tahun ke atas. Karena memang kasus COVID masih ada dan kita masih ingat pertanggal 16 Maret 2020 tahun kemarin semua sekolah libur dari mulai PAUD sampai perguruan tinggi, dan sampai sekarang pun sekolah masih belum berjalan dengan normal. Tujuannya ada vaksin. Yang pertama adalah mencegah sakit berat dan kematian pada anak yang terinfeksi coronavirus. Kemudian yang kedua, mencegah penularan pada anggota keluarga dan saudaranya yang belum dapat divaksinasi atau yang mempunyai resiko terinfeksi. Untuk kasus-kasus komorbid ini sangat berbahaya. Kemudian juga untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran tatap muka, meminimalisasi penularan di sekolah atau satuan pendidikan. Yang terakhir adalah mempercepat tercapainya herd immunity atau kekebalan massal di masyarakat. Ini adalah peta sebaran COVID-19 Kabupaten Madiun per tanggal 23 Desember 2021. Alhamdulillah, beberapa bulan kita sudah menikmati semuanya daerah itu hijau, tidak ada angka kejadian. Tapi kemarin di Kecamatan Wungu ada kasus yang masih positif COVID. Jadi ini jadi sebuah pertimbangan, kita harus tetap prokes nih. Nah, ini jumlah kasus aktif menurut jenis kelamin dan kelompok umur dari Kementerian Kesehatan RI per tanggal 8 Desember 2021. Untuk kasus anak itu masih ada, baik itu dari angka 0-1 tahun ada 1%, kemudian 2-5 tahun juga ada, balita itu 2%. Nah, untuk anak yang 6-17 tahun, untuk laki-laki ini kejadian kasusnya ada 269 positif anak kena COVID atau 10% dari semua kasus COVID pada laki-laki. Untuk anak perempuan itu umur 6-17 tahun ada sekitar kasusnya 335 kasus positif atau sekitar 13% dari total kasus yang ada di Indonesia untuk anak perempuan. Jadi memang untuk kasus COVID ini merata dari umur 0 sampai dengan 60 tahun ke atas itu ada semua yang kena. Nah, kapan pelaksanaan untuk vaksin? Ini dimulai pada tanggal 27 Desember 2021 atau sesuai kesiapan sekolah dan puskesmas. Kami di MI Muhammadiyah Caruban mengambil waktu adalah ketika masuk, yaitu minggu pertama dan minggu kedua bulan Januari 2022. Jadi untuk lebih memudahkan kita komunikasi, karena sebelumnya harus ada kegiatan sosialisasi ke orang tua. Nah, ini adalah pemberian vaksinnya. Nanti sama kasusnya untuk vaksin ini dengan anak-anak di atas 12 tahun, yaitu melalui intramuskular di bagian lengan kiri atas, dosisnya 0,5 ml.
sama diberikan sebanyak 2 kali dengan jarak minimal 28 hari atau 4 minggu. Akan tetapi untuk anak nanti kelas 1 sampai kelas 5 nanti harus didampingi oleh orang tua atau walinya. Sebelum vaksin tetap harus ada screening dan data yang perlu diisi oleh orang tua. Kita akan berikan itu nanti setelah kita sosialisasi hari ini. Nah, kemudian ini format screeningnya anak untuk vaksinasi. Jadi ada 3 lembar. Lembar pertama adalah surat pernyataan yang bertentang di bawah ini. Orang tua mengizinkan atau setuju tidak setuju anak untuk divaksin. Lembar berikutnya adalah format screening. Nah, ini ada 9 pertanyaan, nanti bisa dijawab orang tua, tinggal dicentang ya atau tidak. Isinya mengacu pada 9 pertanyaan. Nah, ini adalah kartu screeningnya. Jadi apakah pernah divaksin sebelumnya atau bias lebih dari 4 minggu itu harus aman. Setelah bias ya, kelas 1 kemarin DT, kelas 2 dan 5 itu TD pertanggal 26 November untuk MI Muhammad Syarban. Kemudian apakah pernah kontak dengan pasien COVID? Jika dia ringan, maka jaraknya 1 bulan dia baru boleh divaksin. Kalau berat, jaraknya 3 bulan baru boleh vaksin. Apakah sakit flu, batuk, pilek itu nanti mungkin ditunda untuk vaksinnya. Kemudian 7 hari terakhir pernah dirawat di rumah sakit, ada sesak, ada alergi juga nanti ditunda untuk vaksinnya. Apakah ada gangguan imunitas, autoimun, alergi berat, gizi buruk, HIV dan sebagainya itu nanti juga ditunda. Apakah ada pengobatan dengan imunosupresan atau obat-obat untuk menekan melemahkan imun ya, imunosupresan itu seperti golongannya prednison dan prednisolon itu nanti yang tahu adalah dokternya, apakah itu nanti boleh divaksin atau tidak. Kemudian apakah ada riwayat alergi berat, misalkan pernah pingsan, shock ketika habis vaksin, itu juga nanti harus ada khusus untuk dari dokternya dibeli atau tidak. Kemudian ada riwayat hemofili atau gangguan pembekuan darah, itu juga untuk kasus itu nanti mungkin ditunda dulu gitu. Atau ada nanti konsultasi dengan dokter rumah sakit atau puskesmas tempat. Kemudian ini untuk yang kasus-kasus tertentu di rumah sakit itu yang boleh divaksin adalah untuk anak-anak yang punya riwayat alergi berat seperti sesak napas, bengkak, urtikaria atau biduran ya, seluruh tubuh, atau ada gejala shock anafilaksis atau tidak sadar setelah vaksin sebelumnya. Apakah ada penyakit hemofili, kelainan pembekuan darah, itu nanti divaksinnya sarannya di rumah sakit, tidak di sekolah atau di puskesmas. Kemudian setelah divaksin nanti akan ditunggu 15 menit untuk diobservasi apakah ada keluhan, misalnya pusing dan sebagainya, muntah, mual. Nah, jika tidak ada keluhan maka boleh pulang. Jika keluhannya di rumah maka dapat melaporkan ke puskesmas atau dapat menghubungi kontak yang ada di kartu vaksinnya nanti. Nah, ini adalah pemberian vaksin pada anak nanti lewat intramuskular, lewat lengan kiri atas ya. Kemudian kesimpulannya, kenapa vaksin ini diadakan pada anak usia 6 sampai 11 tahun? Tujuannya tadi yang pertama mencegah sakit berat, mencegah kematian akibat COVID-19, juga bisa mencegah penularan ke kelompok usia lain, misalkan adiknya, kemudian mbahnya, kemudian juga orang tua dan sebagainya. Juga mempercepat tercapainya herd immunity atau kekebalan massal. Kemudian vaksinnya nanti adalah Sinovac, diberikan 2 kali dengan jarak minimal 28 hari dari vaksin pertama. Dilaksanakan kita nanti sekitar bulan Januari, minggu pertama atau minggu kedua di bulan Januari 2022. Kemudian tampaknya di sekolah, syaratnya nanti ada persetujuan orang tua atau wali murid, kemudian nanti puskesmasnya akan siap melaksanakan vaksin dan dapat kartu vaksinasi.
Nah, itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Bapak dan Ibu nanti silakan mengisi apakah boleh atau tidak boleh putranya divaksin, karena semua tergantung dari Bapak Ibu wali murid untuk punya hak mutlak apakah putranya nanti boleh atau tidak divaksin, karena termasuk dalam memberikan sesuatu kayak masuk dalam tubuh putra-putri kita. Untuk kami support saja sebagai sekolah, kita mewadahi apa yang menjadi kewajiban kami untuk menyampaikan, dan Bapak Ibu nanti bisa setuju atau tidak setuju untuk dilakukan vaksin. Mungkin itu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.